Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Mengucap syukur untuk pagi hari ini kita masih beroleh kesempatan untuk beribadah. Mari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, saya memberikan kesempatan bagi kita untuk masing-masing mengambil waktu teduh sejenak. Dan mari kita berdoa dalam hati kita. Amin. Saya mengundang kita semua untuk berdiri, kita mau pujikan, berilah hormat padahu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 67 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Jemaat sekalian dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu minggu telah kita lalui dan seminggu yang sudah kita lalui tentunya ada hal-hal yang mungkin telah kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari di minggu pagi hari ini kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Setiap dari kita datang dengan kerendahan hati, mohon pengampunan dari Tuhan dan mohon anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Pengakuan dosa dimulai.
Bapa yang kami agungkan, kami muliakan, dan kami tinggikan di dalam Putra-Mu yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bersyukur atas kasih anugerah-Mu yang telah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Atas pimpinan Tuhan di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam setiap kegiatan kami. Tuhan telah memimpin kami selama seminggu yang telah kami lalui. Kami bersyukur Tuhan atas ajaran Tuhan, atas teguran Tuhan, dan atas pengampunan yang senantiasa Tuhan berikan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami lakukan boleh mengajar kami untuk hidup semakin berkenan, semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan di minggu pagi hari ini, berdoa mohon pimpinan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan di minggu depan, di minggu-minggu yang akan kami lalui ke depan ini. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun kami, dan Tuhan senantiasa memelihara kami. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa melakukan firman-Mu dan hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, dan hidup senantiasa menjadi saksi yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong supaya kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Kami boleh senantiasa menjadi berkat bagi orang lain, dan kami butuh pimpinan Roh Kudus untuk menuntun kami di dalam hidup yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami berserah, bergantung, dan senantiasa mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus senantiasa menjadi pusat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan berita pengampunan dosa yang terambil dari Efesus pasal 2 ayat 4 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta turut mengambil bagian di dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri, dan mari kita mendengarkan petunjuk-petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam Roma pasal 13 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal itu harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami persilakan untuk kembali duduk. Ya, saya mengundang sidang jemaat pagi hari ini. Mari dengan sungguh-sungguh kita datang dalam hadirat-Nya. Kita mau menyembah, memuji Dia, dan percayalah ketika kita menyembah Dia, Roh-Nya hadir di tengah-tengah kita. Saat ku menyembah-Mu.
berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Aku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kami mengangkat hati kami Tuhan, hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah dan memuji Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu ada saat ini dalam ruangan ini, dalam hati kami, dalam hidup kami, dalam setiap keluarga yang saat ini sedang beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, karena Engkau layak dan kami kagum terhadap Engkau Bapa. Engkau layak kami berikan hormat yang tertinggi hanya kepada-Mu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. And I stand in awe of You. And I stand in awe of You. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of You.
Engkau layak kami tinggikan. Dan kami sungguh kagum akan perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. Pagi hari ini kamu lebih lagi memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, mengucap syukur. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Kita mau nyanyi bagi Dia, kita mau pujikan, dan kita mau tanggalkan beban kita. Tak perlu khawatir. Nyanyi bagi Dia. Boleh bergoyang, boleh gandeng tangan, boleh bertepuk tangan, silakan. Ya, tetap berdiri ya, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk membuka dalam Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan, Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku, aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu. Aku terkejut. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh kembali menguatkan kita menghadapi segala apapun yang terjadi dalam hidup kita, walau 1000 lebah. Walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong.
setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan kelabu menghadap, hadapi
sebab Yesus sertaku. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang kami agungkan, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk beribadah bersama meskipun secara online. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan masih memberi kami kerinduan di dalam ibadah. Tolong kami Tuhan agar kerinduan, semangat kami di dalam ibadah ini tidak kendor. Tetapi Tuhan senantiasa menolong kami supaya kami senantiasa menyala-nyala semangat untuk bersekutu di dalam Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong untuk memberi kami fokus yang baik, konsentrasi yang baik saat mendengar firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami semua, supaya saat pemberitaan firman Tuhan disampaikan, kami boleh benar-benar membuka hati dan pikiran kami untuk Tuhan. Dan terlebih lagi, selesai pemberitaan firman Tuhan ini, kami boleh melakukan firman Tuhan dengan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, dan biarlah hanya Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat GKRI Misi Aletheia yang dikasihi Tuhan. Salam harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Yakobus memberi beberapa penekanan di dalam ayat-ayat yang telah kita baca, yaitu berkenaan dengan sikap kita sebagai orang percaya terhadap firman Tuhan. Saya mengambil tema firman Tuhan hari ini adalah tidak cukup hanya mendengar. Tidak cukup hanya mendengar. Di dalam ayat 19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Konteks ayat ini adalah berkenaan dengan mendengar firman Tuhan. Beberapa kali saya mendengar orang menggunakan ayat ini untuk memperingatkan orang lain yang mungkin tidak mau mendengarkan nasihatnya. Contohnya dia berkata seperti ini, makanya lain kali turuti saranku, kamu sih tidak menurut. Kan firman Tuhan juga sudah bilang untuk lebih cepat mendengar. Ayat ini juga sering disampaikan dengan nada kejengkelan, emosi kepada orang-orang yang mungkin biasanya cuma pintar ngomong, pintar bicara. Contohnya seperti ini, biasakan jangan hanya banyak ngomong tapi tidak ada hasil.
Yang ada omonganmu malah menunjukkan kesalahanmu. Firman Tuhan kan mengajar kita untuk lambat berkata-kata, tetapi lebih cepat mendengar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konteks ayat 19 tersebut bukan seperti itu. Bukanlah mengenai nasihat-nasihat duniawi, bukan bicara tentang gosip, bukan mengenai saran-saran positif kepada seorang sahabat, tetapi konteks ayat tersebut adalah khusus mengenai mendengar firman Tuhan. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, Yakobus mengajarkan kita agar kita mendengar dengan sikap yang baik, cepat mendengar, bukan hanya menggunakan telinga kita, tetapi cepat mendengar. Yang dimaksud adalah kita juga menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan dan menggunakan hati di dalam perenungannya. Oleh karena itu, ketika kita mendengar firman Tuhan dengan baik dan menaruh perhatian kita dengan benar, maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini juga akan dapat menolong kita. Setiap orang percaya saat mendengar firman Tuhan, mereka dapat memfilter atau menyaring setiap firman yang disampaikan oleh pengkhotbah. Mereka dapat menilai apakah ini yang mereka dengar adalah ajaran palsu yang tidak bersumber kepada Alkitab dan yang membawa kita kepada kebodohan yang justru dapat membuat kita melanggar firman Tuhan, ataukah ini adalah ajaran kebenaran yang bersumber kepada Alkitab yang membawa kepada ketaatan hidup terhadap firman Tuhan. Yakobus di dalam ayat 19 juga menasihatkan kita agar lambat untuk berkata-kata, agar lambat untuk marah. Nasihat ini diberikan kepada kita agar kita lebih fokus di dalam mendengar firman Tuhan. Tidak mengubah konsentrasi kita terhadap hal-hal lain. Misalnya, saya beri contoh, di dalam ibadah kita ngobrol, kita colek teman kita untuk kita ngobrol, kita bercanda di dalam ibadah. Mungkin saat ini di dalam konteks ibadah online, kita juga seringkali ngobrol melalui chat, kita chatting melalui WA atau Line dengan sahabat kita, dengan teman kita, kita bergurau di situ sambil mendengar firman Tuhan secara online. Minggu lalu Pendeta Sartono sudah menyinggung mengenai ini, bagaimana sikap kita di dalam ibadah. Saat ini saya menyinggung kembali sebagian sikap kita yang tidak baik ini di dalam ibadah. Kadang di dalam ibadah kita membuka Facebook, Instagram, Twitter, dan sejenisnya. Dan yang paling menyedihkan adalah sempat-sempatnya kita membuat status, memposting sesuatu saat ibadah. Anak-anak muda bermain game saat ibadah. Bercanda saat firman Tuhan diberitakan. Rasa hormat terhadap firman Tuhan sudah tidak ada lagi. Bahkan tidak sedikit orang malah marah terhadap firman Tuhan yang disampaikan. Karena apa? Karena firman itu telah menegurnya mengenai dosa. Firman Tuhan itu telah menegur kesalahannya. Amarah seperti ini membuat orang tersebut tidak semakin dekat kepada Tuhan, melainkan justru menunjukkan sikap arogan dan tidak mau dibentuk oleh firman Tuhan. Oleh karena itulah Yakobus menasehatkan kita agar dengan sungguh-sungguh menggunakan seluruh kesiapan kita, kesiapan hati dan pikiran kita di dalam mendengar firman Tuhan. Sehingga jika hal ini telah dilakukan dengan baik, kita dapat mendengar firman Tuhan dengan baik, maka ini dapat menjadi dasar untuk kita menerapkan juga firman Tuhan dalam kehidupan kita dengan baik juga.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini puji Tuhan, firman Tuhan tidak hanya mengingatkan kita hanya sampai menjadi seorang pendengar firman Tuhan yang baik saja. Banyak orang yang jika ditanya khotbah minggu lalu, seringkali kita mendengar jawaban, saya lupa Pak. Mungkin sebagian ada yang masih ingat, tetapi tidak seluruhnya dia ingat. Bagian-bagian yang bagi dia rasa penting, itu yang dia ingat. Apalagi kalau ditanya khotbah 2 minggu lalu atau khotbah 3 minggu lalu. Kita sering berhenti hanya sampai menjadi seorang pendengar firman yang baik. Tetapi Yakobus di dalam ayat-ayat selanjutnya, nanti yang akan kita baca juga, menerangkan bahwa tidak cukup hanya menjadi pendengar saja. Apa aplikasi setelah mendengar firman Tuhan? Apa refleksi kita dan komitmen kita setelah mendengar firman Tuhan? Apa sikap kita sebagai orang percaya setelah mendengar firman Tuhan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara sekalian, hari ini kita belajar ada 2 sikap orang percaya setelah mendengar firman Tuhan. Yang pertama adalah menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Di dalam ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hidup kita butuh untuk selalu dikuduskan. Hidup dengan kesiapan diri yang baik, dengan senantiasa hidup di dalam kebenaran. Kita harus membuang segala sesuatu yang kotor, segala kejahatan dan dosa yang dapat mengganggu pikiran dan perasaan kita ketika atau saat kita dalam mendengar firman Tuhan. Di dalam ibadah kita di GKRI Misi Aletheia ini, kalau kita mengikuti rangkaian ibadah dari awal, maka kita akan melihat ada doa pengakuan dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita, mari di dalam doa tersebut, setiap kita menggunakan waktu itu dengan baik, mengaku dosa di hadapan Tuhan, sehingga saat kita memulai ibadah dan kemudian mendengarkan firman Tuhan, hati dan pikiran kita dapat tertuju dan terfokus dengan baik. Karena semua itu telah disiapkan dengan sangat baik. Inilah yang harus dilakukan oleh kita semua ketika kita mendengar firman Tuhan. Setelah itu, barulah kita dapat meresponi firman Tuhan dengan ketenangan, dengan kerendahan hati yang selalu rindu untuk dibentuk oleh Tuhan, bagaikan sebuah bejana tanah liat di tangan tukang periuk. Menerima firman Tuhan dengan lemah lembut artinya juga ada kesediaan dari diri kita terhadap sebuah teguran dari kesalahan-kesalahan kita yang dinyatakan melalui firman Tuhan. Ada kesabaran di dalamnya. Ada kerendahan hati dan ucapan syukur dari pembentukan dan arahan yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Di dalam ayat 21 juga dikatakan demikian. Firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jika kita membaca bagian ini bukan berarti melakukan firman Tuhan agar beroleh keselamatan atau perbuatan menentukan keselamatan kita
Karena kita diselamatkan hanya oleh anugerah Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan berarti melakukan firman Tuhan agar beroleh keselamatan atau perbuatan kita menentukan keselamatan kita. Karena apa? Karena kita telah diselamatkan. Dan kita diselamatkan hanya oleh anugerah Tuhan. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk menyadarkan, menegur, dan mengingatkan orang percaya terhadap pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosanya. Dan menuntun mereka kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi, jika kita diingatkan melalui pemberitaan firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita semakin bersyukur. Karena itu adalah cara Allah mengasihi saudara dan saya. Mari hari ini kita bukan hanya menjadi seorang pendengar firman Tuhan yang baik, tetapi juga kita meresponi firman-Nya dengan cara menerimanya dengan lemah lembut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada bagian kedua. Bagaimana sikap orang percaya setelah mendengar firman Tuhan? Bagian kedua adalah melakukan firman Tuhan dengan setia. Kalau pertama tadi sikap orang percaya setelah mendengar firman Tuhan adalah menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Yang kedua adalah melakukan firman Tuhan dengan setia. Saya kembali membacakan di dalam ayat 22 sampai 24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Kita mungkin mendengar firman Tuhan setiap hari, atau bahkan mungkin kita rajin mengkoleksi khotbah-khotbah online dari YouTube. Namun, perhatikan baik-baik, itu tidak akan membawa manfaat jika kita tidak melakukan firman. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa seberapapun saudara dan saya sering mendengar firman Tuhan, tetapi jika kita tidak melakukannya, maka sebenarnya kita sedang menipu diri sendiri. Jika kita tidak mengintegrasikan atau menerapkan firman Tuhan yang kita dengar ke dalam kehidupan kita, maka sama juga kita sedang menipu diri sendiri. Ketika kita mengatakan bahwa kita percaya terhadap sesuatu, tetapi tidak menindaklanjutinya, maka sebenarnya kita sama juga dengan tidak mempercayainya sama sekali. Keyakinan kita terhadap firman Tuhan akan terlihat dari apakah kita melakukan firman Tuhan ataukah tidak. Keyakinan kita terhadap firman Tuhan akan terlihat dari apakah kita melakukan firman Tuhan ataukah tidak. Ayat 23-24. Kembali saya bacakan. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Yakobus membandingkan orang-orang yang hanya mendengar firman saja tetapi tidak melakukannya. Ia membandingkannya dengan orang-orang yang melihat ke cermin dan kemudian melupakan apa yang mereka lihat. Jika saya bercermin dengan sebagai orang yang berkacamata, misalnya seperti ini. Saya pakai kacamata. Lalu setelah saya mengamat-amati diri saya dan pergi, maka setelah beberapa waktu kemudian kemungkinan besar saya akan lupa seperti apa penampilan saya tadi.
Bahkan mungkin saya sudah tidak sadar lagi kalau tadi saya memakai kacamata. Dan saya mencari-cari dan bertanya di mana kacamata saya. Namun ketika saya kembali bercermin, saya mengetahui kesalahan saya, yaitu bahwa kacamata saya tidak hilang. Karena apa? Karena ternyata kesalahan saya adalah saya meletakkan kacamata tersebut di kepala saya dan saya tidak mengingatnya. Setelah bercermin kembali, akhirnya saya dapat memperbaiki penampilan saya yang salah. Demikian juga dengan firman Tuhan. Dengan memperhatikan firman Tuhan secara sungguh-sungguh, maka kita akan dapat melihat kondisi kita sebenarnya. Apakah yang salah yang harus kita perbaiki? Mari, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, tetapi segera melakukan firman itu. Jangan hanya sebagai orang yang memandang cermin dan pergi, serta segera lupa bagaimana rupa kita tadi, bagaimana penampilan kita tadi. Saudara-saudara, sangat disayangkan bahwa banyak orang yang hanya berhenti pada tahap tertentu. Mereka ada di gereja, mereka beribadah di gereja, mereka menikmati ibadah di dalam gereja, mereka terjamah oleh firman Tuhan, mereka menangis dan menyadari keberdosaan mereka. Bahkan di dalam ibadah itu mereka membuat janji, komitmen kepada Tuhan sebagai respon mereka. Namun, ini yang sering kita jumpai. Dan yang sangat menyedihkan bahwa betapa banyak orang-orang Kristen yang hanya menikmati situasi tersebut, sentuhan emosi sesaat, dan tidak meminta pimpinan Roh Kudus. Ketika ibadah selesai, mereka segera lupa terhadap firman Tuhan. Mungkin sebagian masih ingat, tetapi tidak bertahan lama. Mereka segera melupakan firman Tuhan yang telah mereka dengar dan menjamah hidup mereka. Mari, hari ini saya mengajak kita semua, kita belajar meresponi firman Tuhan, bukan hanya dengan janji dan air mata, bukan hanya dengan doa-doa yang hebat, tetapi yang terpenting adalah mari kita meresponi firman Tuhan dengan menjadi pelaku firman. Kesadaran akan dosa harus segera diikuti oleh sebuah perubahan. Kesadaran akan pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan harus diikuti dengan sikap dan tindakan untuk memperbaikinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, biarlah hari ini kita dapat meresponi firman Tuhan dengan benar. Tidak cukup hanya mendengar firman Tuhan dengan baik. Kita harus menerima firman Tuhan itu dengan lemah lembut dan melakukan firman Tuhan itu dengan setia di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa yang kami agungkan, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk kami senantiasa hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami diingatkan bukan kami hanya mendengar firman Tuhan dengan baik, tetapi kami harus juga menerima firman Tuhan itu dengan lemah lembut dan melakukan firman Tuhan itu dengan setia. Tuhan tolong supaya di dalam kehidupan kami berkenan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, bukan perkara yang mudah melakukan firman Tuhan. Ada hal-hal yang kami rasa sulit, tapi kami berdoa
supaya Tuhan senantiasa memberi kekuatan melalui Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, memimpin kami, sehingga kami kuat, kami bisa melakukan firman Tuhan dengan baik. Kami boleh hidup kudus di hadapan Tuhan, kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan kami senantiasa hidup dengan komitmen yang konsisten di hadapan Tuhan. Karena kami bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan senantiasa memimpin, menuntun di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa memimpin pemerintah kami, memimpin orang-orang yang terlibat di dalam menentukan kebijakan-kebijakan secara nasional. Biarlah semuanya ini boleh seturut dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, dan kami percaya Tuhan, segala sesuatu ada maksud dan rencana Tuhan bagi kami semua, bagi orang-orang percaya yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur di dalam situasi yang tidak mudah ini. Kami berdoa biarlah seluruh aparat yang terlibat di dalam pemerintahan semua bisa bahu-membahu dan terjadi koordinasi yang baik, dan sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat semua boleh selaras untuk kepentingan rakyat. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami yang sebentar lagi ada rencana transisi untuk melakukan ibadah offline. Kami berdoa supaya Tuhan menuntun di dalam setiap persiapan, di dalam setiap protokol-protokol kesehatan yang juga sedang dibuat. Kami berdoa Tuhan tolong supaya semua ini berjalan dengan baik. Saat kami beribadah, kami justru dapat ibadah dengan nyaman. Kami dapat ibadah memuliakan Tuhan di tempat ini kembali dengan tuntunan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan senantiasa terlibat di dalam setiap rencana dan persiapan kami ini. Biarlah Tuhan juga menolong untuk setiap jemaat Tuhan boleh juga mengikuti semua aturan-aturan yang dan kebijakan-kebijakan yang akan kami buat. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan menolong, memimpin kami semua. Kami berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Evangelis Veronica Sunarti, Ibu Yiska, yaitu istri Bapak Ayub, dan juga Angel. Mereka yang berulang tahun di tanggal 24 dan 25 ini, kami berdoa Tuhan senantiasa berkarya indah di dalam kehidupan mereka. Tuhan senantiasa menuntun, memimpin kehidupan mereka. Tuhan senantiasa juga mendengar setiap seruan mereka, dan visi misi mereka dan rencana mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya jika mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, maka kami yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menjadi penolong di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus agar ketika saudari-saudari kami ini, mereka memuliakan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga biarlah senantiasa mereka boleh bersyukur kepada Tuhan yang telah menambahkan usia mereka 1 tahun ini. Dan mereka boleh melihat apa yang sudah terjadi di tahun lalu sebagai pembelajaran di dalam kehidupan mereka, untuk mereka makin bersyukur betapa Tuhan sangat baik di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan memberi persembahan. Firman Tuhan yang akan mengantar kita di dalam memberi persembahan di dalam keluarga kita masing-masing terambil di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai ayat 6 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga,
dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Salam. Shalom. Salam. Shalom. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita lakukan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau di minggu pagi ini kami masih boleh memberi persembahan, masih ada kesempatan kami untuk memberi persembahan di minggu pagi ini. Biarlah Tuhan persembahan ini sebagai wujud syukur kami kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah diberi, yang sudah dikumpulkan oleh jemaat Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengelola itu dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa biarlah setiap orang, setiap jemaat yang telah memberi persembahan, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menuntun mereka, dan Tuhan senantiasa berkarya indah di dalam keluarga mereka. Yang masih belum sempat memberi persembahan, Tuhan juga memimpin mereka di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah semua ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara sekalian, kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinmu di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang tinggi ke tempat tinggi hantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyang dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, sayang Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Di bukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku sayang Tuhan tinggi ke tempat tinggi ku dihantarnya. Tiap sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan, lakukan firman Tuhan di dalam hidupmu, dan senantiasa menjadi berkat dan terang di tengah dunia ini.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan jemaat untuk kita mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia. Para Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Oh, mengucap syukur Tuhan yang pimpin kamu. Untuk menanti selamat ulang tahun. Happy birthday ulang tahun. Wah, ini yang ulang tahun nyalakan lilinnya sendiri nih. Ya, karena pandemik tidak boleh ditiup. Karena pandemik tidak boleh ditiup ya. Jadi dinyalakan. Setelah itu boleh membuat wishes-wishesnya apa, harapan-harapannya. Oke, Kak Narti. Happy birthday. Yeay. Happy birthday. Ini angka berapa ini? Rahasia. Sweet 17. 47. Wah. 47. Gimana? Di usia yang makin dikaruniakan Tuhan bertambah, harapannya apa? Harapan yang terdekat. Harapan yang terdekat, Nggak perlu detail, nggak apa-apa. Harapannya saja. harapan yang terdekat saya akan diutus oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di tempat yang lain. Wah. Tapi matanya kok berkaca-kaca. Artinya nggak tega sebenarnya untuk meninggalkan tempat ini. Tapi kan sudah waktunya Tuhan, Pak. Sudah 20 tahun, Pak. 20 tahun. Oke. Kita berdoa supaya senantiasa harapan yang ada, yang selalu ada di Mbak Narti, Tuhan limpahkan ya. Dan Tuhan menjawab sesuai rencana Tuhan di dalam hidup Kak Narti. Kita sama-sama berdoa untuk Kak Narti yuk di hari ini. Ayo. Atau sebelum kita berdoa lagi, mungkin Kak Narti ada secara khusus yang ingin didoakan? Ya, untuk acara tanggal 17 Agustus. Ada apa tuh? Upacara bendera, Pak. 17 Agustus? Upacara bendera. Upacara bendera. 17 Agustus ada apa? Upacara bendera. Upacara bendera. Ada ulang tahunnya. Loh, saya benar tidak tahu loh, kalau 17 Agustus Ya. yang didoakan ada acara khusus di 17. Mosok. Ada, Pak. Oke. Ya, Ya, 17 ada acara apa? acara upacara, Pak. Oke, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat anugerah Tuhan yang senantiasa dinyatakan secara indah di dalam hamba-Mu, Evangelis Sunarti. Senantiasa Tuhan menunjukkan karya-karya-Mu dan rencana-rencana-Mu dinyatakan di dalam hidupnya. Kami secara khusus berdoa untuk setiap harapannya, setiap apa yang dia rindukan di depan ini.
di dalam waktu-waktu dekat ini, atau visi-visinya dia yang ke depan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa terlibat di dalamnya, dan Tuhan senantiasa yang menunjukkan rencanamu di dalam kehidupannya, dan biarlah Tuhan, rencana Tuhan selaras dan menjadi harmonis di dalam harapan-harapannya. Kami berdoa supaya setiap apa yang hamba-Mu ini hadapi, baik di dalam hal yang mengenakkan atau hal yang kurang mengenakkan, biarlah Tuhan senantiasa memberi kekuatan, memberi juga hikmat di dalam hidupnya, supaya hamba-Mu ini boleh senantiasa melihat semua sebagai proses Tuhan. Dan kami percaya Tuhan senantiasa menjawab apa yang dia rindukan, menjawab tepat waktu dan indah pada waktunya. Kami berdoa Tuhan, acara yang akan terjadi di dalam waktu dekat tanggal 17 Agustus yang sudah mungkin dipersiapkan oleh hamba-Mu ini, biarlah semua boleh berjalan dengan baik, berjalan seperti yang diharapkan, seperti yang sudah dipersiapkan, dan Tuhan senantiasa menolong di dalam setiap persiapannya. Kami berdoa supaya Tuhan dimuliakan senantiasa di dalam kehidupan hamba-Mu ini, dan Evangelis Veronica Sunarti ini boleh senantiasa menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa limpah rahmat-Mu, kasih anugerah-Mu senantiasa di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.